Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hidayah, nasrullahi wal fath, Allahu Akbar. Masih ada yang puasa sampai saat ini? Ada yang udah batal? Batal karena haid? Kalau batal karena sengaja ada? Jangan lah, ini bulan Ramadan. Kelihatan ya ini tulisannya ya? Ya. Biar semangat dulu, kita main tepuk-tepuk tangan dulu. Ya kayak anak PAUD ya. Tapi ini bukan anak PAUD aja kok. Sebenarnya anak dewasa juga harus butuh tepuk-tepuk tangan biar nggak lemes tangannya. Ya. Kalau misalnya Bunda bilang tepuk 1, bilangnya siap. Kalau Bunda bilang tepuk 2, oke. Kalau Bunda bilang tepuk 3, semangat. Kalau Bunda bilang tepuk 4 kali, konsentrasi. Kalau Bunda bilang tepuk 5 kali, siap belajar. Ngerti? Ya, dimulai ya. Tepuk 1. Kan? Nah, dong fokus. Tepuk 1. Gak kurang kompak, tepuk 1. Tepuk 2. Ya telat, sampai ditepuk. Oke, gitu. Tepuk 2. Ulang. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Apa? Tepuk 3. Tepuk 3. Semangat. Nah, ulang. Kurang gede ini suaranya nih. Masih gedean suara asli Bunda. Ini gimana cara gedenya? Ya, ulang ya. Tepuk 1. Nah, ayo, biar semangat dulu nih, biar melek dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Nah, yang di sini belum kompak nih. Tepuk 4. Tepuk 5. Alhamdulillah, udah semangat ya. Apa buat tepuk semangat dulu nih biar tambah semangat. Jangan deh, jangan. Ntar terlalu semangatnya overdosis. Ya. Kelihatan ya ini tulisannya, meraih keberkahan di bulan Ramadan. Kita di sini sama-sama belajar ya. Bunda buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu wa ala alihi washabihi. Amma ba'du. Di puasa yang hari pertama ini, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk memulai kajian yang dimana diawali dengan yang berjudul meraih keberkahan di bulan Ramadan. Ya, di sini juga Bunda masih sama-sama belajar sama kayak kalian. Lanjut. Nah, di sini kelihatan tulisannya ya. Ramadan adalah bulan penuh berkah. Bulan penuh berkah. Ada pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang bulan suci Ramadan, yaitu, wahai manusia, sungguh telah datang pada kalian bulannya Allah dengan membawa berkah, rahmat, dan maghfirah. Bulan yang paling mulia di sisi Allah, hari-harinya adalah hari yang paling utama. Sangat rugi bila bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita lewatkan begitu saja. Nah, itu pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membawa rahmat dan maghfirah. Di sini ada yang tahu apa itu maghfirah? Ampunan, benar. Maghfirah itu ampunan. Mungkin yang kelas 7 tahu? Nah, maghfirah itu ampunan. Jadi di bulan suci ini kita diberi kesempatan banyak-banyak kita memohon kepada Allah untuk meraih rahmatnya Allah, kita meraih ampunan kepada Allah.
kita minta dosa-dosa kita agar diampuni, terus ibadah-ibadah kita semoga Allah ridhoi. Semoga amalan-amalan yang kita tanamkan di bulan suci Ramadan ini seakan-akan bukan karena ingin dilihat manusia, tapi memang ingin meraih ridhonya Allah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bulan Ramadan memiliki keutamaan dan keistimewaan yang besar. Semua amal soleh yang dilakukan pada bulan ini, bulan Ramadan, akan mendapat balasan lebih banyak dan lebih baik. Nih, perlu kita renungkan bersama bahwa bulan yang penuh berkah dan maghfirah ini, akankah kita mau lewatkan begitu saja, atau kita mengambil sedikit keberkahan dari bulan ini hanya untuk sekedarnya saja, ala kadarnya saja. Yang penting udah ngerjain di bulan Ramadan, yang penting udah ngelakuin amal-amal ini. Apa kita mau melakukan seperti itu? Enggak ya. Semoga kita terus meraih, kita menanam di bulan suci ini dengan penuh keikhlasan ridho lillahi ta'ala. Ya, mengambil keberkahan dengan benar-benar mengharap ridho Allah dan mengharap ampunan dari Allah, maka itu suatu kemuliaan buat kita sebagai manusia. Terus juga di bulan Ramadan ini kita diberi kesempatan emas oleh Allah. Kita diberikan sebagai hambanya agar kita bisa lebih dicintai lagi oleh Allah, untuk dijadikan sebagai bulan Ramadan ini kita diperkenankan membangun hubungan yang harmonis. Maksudnya hubungan yang harmonis, hubungan antara kita dengan Allah, antara kita dengan sesama, antara kita dengan makhluk hidup. Maksudnya sesama tuh bukan berarti kita harus mencintai lawan jenis ya di bulan suci Ramadan, enggak. Justru kita harus memutuskan yang masih pacaran sebelum datangnya bulan Ramadan, haruslah kita sudah memutuskan pacar-pacar kita. Di sini ada yang punya pacar? Ada. Oh, Pinka. Sama siapa, Pink? Yang lain? Enggak ya, semoga kita terjauhi dari cintanya laki-laki yang belum halal. Ya, semoga kita tuh nanti dicintai dengan kekasihnya Allah yang sudah benar-benar siap menghalalkan kita, bukan karena ingin mencintai kita karena nafsu. Enggak, jangan, nauzubillah min zalik ya. Terus bulan Ramadan memiliki keutamaan dan keistimewaan yang besar. Semua amal soleh yang dilakukan pada bulan ini akan mendapat balasan yang lebih baik. Nah, pada bulan suci Ramadan ini, umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal kebajikan dan meninggalkan kemaksiatan. Betul kata Kak Lulu, meninggalkan maksiat. Oh, Kak Pinka. Ya, yang seperti yang tadi Bunda bilang, kita harus meninggalkan maksiat. Ya, yang masih surat-suratan, tinggalkan surat-suratannya, putuskan pacarnya. Ya, jangan ada lagi surat-suratan, jangan ada lagi lirik-lirikan. Begini-begini matanya nyari Iwan saat apel. Ya, nauzubillah min zalik, jangan ya. Di sini ada di antara keutamaan dan keistimewaan Ramadan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, di sini Bunda mengambil hanya satu riwayat saja dari riwayat hadis riwayat Ahmad, yang artinya, telah datang kepada kalian semua bulan Ramadan. Maksudnya itu telah datang kepada kita tuh bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah. Maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat di belenggu, dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Itu malam Lailatul Qadar, 10 hari di akhir bulan Ramadan. Ya.
Itu hadis riwayat Ahmad. Nah, ada kata barokah di situ. Barokah atau mubarak. Asal katanya yang nausorob apa? Mubarak. Barokah apa? Berasal dari fiil fiil madi, betul, fiil madi. Barokah berasal dari fiil madi. Nah, di sini menurut Imam An-Nawawi, barokah itu artinya tumbuh, berkembang, bertambah dan kebaikan. Ar-Raghib Al-Asfahani memaknai kata ini dengan as-subut, yaitu ketetapan atau keberadaan. Ada juga yang bilang subut al-khair al-ilahi, yaitu adanya kebaikan Tuhan. Tuhan itu siapa? Allah. Atau dalam istilah Imam Al-Ghazali, yaitu barokah. Ya, barokah itu ziyadatul khair ala kulli syai'. Ziyadatul khair ala kulli syai'. Pasti artinya enggak ini nih. Enggak asing. Ziyadatu apa? Menambah kebaikan atas setiap sesuatu. Nah, ada di dalam buku Durus Al-Am, karyanya Syekh Abdul Malik Al-Qasimi menjelaskan bahwa berkah atau barokah adalah berubah jadi terasa banyak. Barokah, mubarak. Sesuatu yang banyak jika mendapatkan keberkahan terasa sangat bermanfaat. Nah, ini salah satu manfaatnya dari karangan dari buku Darus Al-Am Syekh Abdul Malik Al-Qasimi. Di antaranya ada 3. Yang pertama itu sesuatu yang sedikit jika barokah akan terasa banyak. Apa itu? Ramadan disebut bulan penuh barokah karena di bulan Ramadan pahala amal kebaikan dilipat gandakan. Yang pertama ya, sesuatu yang sedikit jika barokah akan terasa banyak. Karena apa? Pahala di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan. Amalan yang awalnya biasa-biasa saja sama Allah dilipat gandakan. Jadi banyak, yang tadinya 1 jadi 2, yang tadinya 2 jadi 10. Itu dilipat terus sama Allah. Amalan di hadapan Allah bagi yang menjalankannya, itu amalan yang awalnya biasa saja, Allah menilai dengan luar biasa. Jadi dilipat gandakan bagi yang menjalankan dengan ikhlas ridho lillahi ta'ala. Amalan sunnah diganjar sebagaimana layaknya amalan wajib. Ya, kalau misalnya kita melakukan yang tadinya kita sebelum Ramadan kita tidak melakukan sunnah-sunnah seperti sunnah rawatib atau sunnah tahajud, sunnah duha, terus ketika datangnya bulan Ramadan kita mencari berkah, barokah, kita melakukan sholat sunnah rawatib, kita melakukan sholat tahajud, sholat duha, itu akan Allah lipat gandakan. Semata-mata kita ingin mencari ridhonya Allah, ya, lagi-lagi kita mencari ridhonya Allah. Jangan sampai kita melakukan suatu ibadah kita mencari ketertarikan dari manusia, ingin dipuji sama manusia, ya. Justru di bulan puasa ini, di bulan suci ini, kita harus banyak-banyak menggali apa yang selama ini kita tinggalkan di bulan-bulan biasanya. Kita mencari barokah terus kita cari di bulan suci Ramadan. Yang tadinya tidak pernah kita kerjakan di bulan Ramadan. Semata-mata kita ikhlas lillahi ridho lillahi ta'ala. Ya, kenapa di bulan ini? Karena kebaikan bertambah dan terus bertumbuh menjadi kebaikan yang selalu kita tanamkan. Jadi ketika Ramadan sudah pergi, kalau memang kita niatnya karena Allah Ta'ala, habis bulan Ramadan bulan apa? Syawal.
Nah, ketika bulan Syawal sudah masuk ke bulan Syawal, sudah bukan lagi bulan suci Ramadan, karena amalan-amalan yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan itu akan kita lakukan di bulan Syawal, di bulan berikutnya, ya. Kalau memang kita ikhlas, kita niat, insya Allah kita niatkan dalam diri kita ini untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki amal kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selama ini kita menjauhkan Allah, kita dekatkan lagi Allah, kita tumbuhkan lagi rasa cintanya kepada Allah, ya. Jangan kita tambah-tambah terus mencintai kepada manusia, tapi kita harus meraih mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sesuatu yang berkah adalah sesuatu yang membuahkan manfaat luar biasa. Ilmu agama yang banyak dan berkah akan memberi manfaat yang mendunia dan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Tuh, ilmu agama berkah. Kita lagi belajar nih di bulan Ramadan. Kita niat menuntut ilmu, kita niat mencari ilmu, kita niat menyampaikan ilmu. Kita lagi-lagi kita niatin karena Allah. Semoga ini ada keberkahan. Biar apa keberkahan itu? Jadi biar ilmu yang sedikit itu kita bisa bermanfaat, kita bisa menebarkan ke orang-orang, ke adik kita, ke kakak kita yang belum tahu, bahkan boleh ke orang tua kita, tapi dengan memberitahunya, menjelaskannya dengan pelan-pelan kepada itu kalau misalnya ke orang tua, ya. Dalam hal ini ilmu agama, jika amalan di bulan Ramadan dimaksimalkan, maka kita akan mendatangkan manfaat yang besar bagi pelakunya. Maksudnya apa bagi pelakunya? Bagi kita. Kita akan dapat manfaat yang begitu besar ketika kita mengamalkan apa yang sudah kita miliki. Jangan pelit sama ilmu. Misalnya lagi bulan Ramadan, teman ada yang nggak ngerti nih, nanya, aneh boleh nanya nggak? Kalau ini tuh maksudnya gimana sih? Kasih tahu aja. Jangan pernah pelit sama ilmu. Meskipun kita taunya baru sedikit, kita bilang, tapi sepaham aneh seperti ini. Insya Allah itu berkah. Ketika si orang itu yang menanyakan mengamalkannya, kita ikut dapat pahala itu. Kita mendapatkan pahala. Apapun yang dia lakukan, pahalanya terus mengalir pada kita. Kayak misalnya, Kak, aku mau nanya dong, Kak. Kalau misalnya niat puasa terawih, niat sholat terawih. Mohon maaf ya, kalau misalnya niat sholat terawih itu kayak gimana ya, Kak? Soalnya dulu aku di rumah cuma ikut-ikut doang karena rame banget di masjid gitu misalnya. Kakaknya nih ngasih tahu, oh niatnya kayak gini, usolli sunat tarawih rakaataini jami'ah. Itu kalau misalnya kita berjamaah, ya. Terus si yang adik kelas ini, anaknya ini melakukannya setiap sholat tarawih. Oh iya, kata kakak ini niatnya kayak gini. Udah tuh pahalanya ngalir terus, ya. Apalagi setiap tahunnya dia melakukan ibadah tarawih, selalu ingat, oh iya dulu yang ngajarin niat tarawih ini Kak ini loh. Nah itu terus mengalir. Makanya biar ilmu kita sedikit asal bermanfaat. Makanya kita kalau belajar itu jangan karena terpaksa, jangan karena memenuhi kewajiban saja. Yang penting udah duduk nih, yang penting udah hadir, jangan ya. Nauzubillah. Semoga kita di sini diniatkan untuk mencari ilmu dan meraih ridhonya Allah. Terus pikirkan hatinya akan tertata, ya. Berkah sesuai judulnya. Yang kedua itu sesuatu berkah atau sesuatu yang membuahkan manfaat luar biasa. Hatinya akan tertata kembali, yang rapuh akan kembali. Yang habis patah hati karena habis putusin pacar nih mau Ramadan, tenang, Allah akan mendekatkan kamu ketika waktu yang sudah tepat, ya. Jauhkan dulu. Gak usah takut, Bun, nanti saya gak laku, Bun, makanya saya mau cari dari sekarang, Bun. Jangan. Allah sudah mempersiapkan semuanya ketika kita sudah memperbaiki diri, kita sudah membersihkan hati kita, ya. Karena hakikatnya lagi-lagi Allah mempertemukan yang soleh akan didatangkan dengan yang solehah, dipasangkan.
Tapi yang kurang soleh akan didatangkan dengan yang kurang soleha juga. Begitupun yang pura-pura soleh akan didatangkan dengan yang pura-pura juga. Makanya jangan main-main ya. Allah itu melihat semua hamba-hambanya, mengetahui isi hati hamba-hambanya. Makanya jangan pernah takut ya, jangan pernah takut untuk kita memutuskan pacar, apalagi mau bulan Ramadan nih. Kita udah masuk bulan suci Ramadan, yang habis putus sama pacarnya, jangan pernah takut ya. Jangan pernah inget-inget terus mantannya. Bu, nanti kepikiran terus bu, lagi sahur. Enggak ya. Kalau misalnya niatnya udah bersih hatinya, nah hatinya akan tertata kembali, pikirannya dibersihkan dari berbagai prasangka. Ada negative thinking. Ya, kita akan lebih optimis dalam menghadapi problematika hidup. Ya, problematika hidup. Pasti hidup kita nih di sini nggak semuanya mulus, pasti ada aja batu terjalnya, ya kan? Jalanan aja nggak semuanya mulus kan? Pasti ada jalan yang nggak rata, ya? Ngerti nggak? Paham nggak? Paham. Ya. Karena ketika hari raya tiba, kita akan mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Al-faizin itu kebahagiaan. Jadi ada minal aizin wal faizin. Al-faizin itu termasuk artinya itu kebahagiaan atau kemenangan. Ya. Terus yang ketiga. Nah, yang ketiga ini dikatakan berkah karena sesuatu atau keadaan itu bisa mengantarkan seseorang pada kebaikan dan menambah kebaikan atau ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tulisannya nggak burung kan ya? Yang di belakang kelihatan tulisannya? Kelihatan. Ramadan akan menjadi berkah bagi pelakunya. Jika setelah Ramadan ia menjadi semakin dekat dan bertakwa kepada Allah. Sebaliknya, jika setelah Ramadan seorang tidak mengalami perubahan apapun yang sudah kita lakukan, maka kita tidak patut mengoreksi diri atas puasa Ramadannya. Jadi pelaku manusia itu menentukan perubahan dalam dirinya. Jika berusaha untuk selalu mendekatkan kepada Allah, maka Allah pun akan lebih mendekatkan kepada hambanya, karena tidak ada alasan lain bagi seorang muslim kecuali harus bisa meraih keberkahan Ramadan. Nah, lagi-lagi ini nyambung nih ya sama nomor 2. Kita harus mencari keberkahan Allah, menanamkan amalan-amalan yang baik di bulan suci ini, agar ketika bulan Ramadan sudah pergi, kita bisa melakukan amalan-amalan seperti itu. Bisa lebih taat lagi, tadarusnya, terus tilawahnya, yang tadinya sebelum Ramadan tilawahnya itu masih bolong-bolong, masih males, tapi ketika bulan Ramadan kita ingin meraih pahalanya, kita ingin meraih dapat sunnahnya juga, kita amalin, dapatlah kita 1 bulan itu 3 hatam 3 kali, misalnya yang belum haid, mungkin yang sudah haid bisa 2 kali, ataupun minimal ya, paling minimal sekali itu dalam 1 bulan itu kita menghatamkan 1 kali Al-Quran ya. Tapi untuk mendapatkan, misalnya ingin mendapatkan 3 kali hataman Al-Quran, jangan membacanya dengan terburu-buru. Kita harus pahami setiap ayat dari Al-Quran tersebut ya. Agar apa? Agar kita meresapi. Pernah nggak ngeliat orang-orang yang lagi baca Al-Quran tuh tiba-tiba nangis gitu? Pernah nggak ada yang lihat seperti itu? Nah, karena beliau-beliau itu sambil menghayati. Jadi beliau-beliau itu bukan hanya membaca ayat Al-Qurannya saja, tapi ketika dia sudah membaca ayat Al-Quran, dia selingi dengan membaca artinya juga, agar ia paham. Makanya kadang kita suka lihat yang lagi sholat nyimamin, tiba-tiba nangis, kita lagi ada yang lagi berdoa menyebut kata lafaz maut, apa tuh, mati. Ketika kita diwafatkan, kita minta rahmat, kita minta diampuni segala dosa-dosa kita. Nah, itu karena paham sama artinya. Jadi jangan hanya kita ingin mendapatkan hatam yang banyak di bulan suci Ramadan, tapi kita menyia-nyiakan juga artinya. Jadi harus seimbang juga dengan artinya.
Keberkahan. Keberkahan di bulan Ramadan. Di sini ada 4. Yang pertama, puasa Ramadan merupakan penyebab terampuninya dosa dan terhapusnya berbagai kesalahan. Yang kedua, malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Tadi kapan adanya malam Lailatul Qadar? 10 hari apa? Sebelum Lebaran. 10 hari sebelum hari raya tiba. Terus pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Nah, jadi kalau misalnya kita siang-siang tengah hari bolong malas, jangan nyalain setan karena setan gak ada. Ya, itu berarti dalam diri kita nih malesnya, bukan karena setan. Kasihan setan disalahin terus, orang dia udah dikunci, dia masuk penjara ya. Ibarat kata seperti itu. Jadi makanya nih mumpung pintu surga dibuka, ya boleh silakan. Mumpung pintu surga dibuka lebar-lebar, kita terus mencari yang selama ini belum pernah kita coba, yang belum pernah kita lakukan, ya. Tadi contohnya seperti sholat tahajud, duha, puasa emang kita lagi sedang kerjakan. Apa tuh namanya, zikir-zikir. Nah, zikirnya juga harus ya serius, jangan sambil main-main, karena zikir itu kan termasuk kita memohon ampunan kepada Allah, kita minta rahmatnya Allah, maghfirah. Ya jadi lagi-lagi kalau misalnya kita malas, ini bukan karena perbuatan, tapi perbuatan diri kita sendiri. Bun malas pun, panas banget bun, jadi baca Qurannya nggak semangat, jangan nyalain setan, karena setan nggak ada di siang-siang hari bolong, ya. Setan dibelenggu, pintu nerakanya ditutup. Nah, yang keempat, meraih banyak keutamaan dan manfaat puasa yang bersifat ukhrawi dan duniawi. Ukhrawi itu keutamaan akhirat. Ukhrawi. Jadi meraih banyak keutamaan dan manfaat puasa yang bersifat untuk akhirat dan juga untuk dunia. Untuk akhirat, kita menanamkan sekarang bagaikan kita mengumpulkan hartanya, kita membangunnya di surga. Dunia itu hanya sementara, jadi jangan pernah puas apa yang sudah kita dapat, ya. Jangan sampai kita tuh riya sama diri kita sendiri, ujub, ya, yang belajar akhlak nih, ujub. Jangan sampai kita ujub sama diri kita sendiri. Jangan mentang-mentang kita merasa bisa dari teman-temannya, kita merasa mampu menghafalkan beberapa ayat Al-Quran, itu kita merasa bangga diri sama diri kita sendiri, ya. Jangan, karena kita tidak bisa melakukan itu tanpa bantuan dari Allah, ya. Gak mungkin kita bisa sendiri, kita aja yang hidupin aja Allah, ya. Kita aja masih diberi kesempatan untuk hidup aja karena Allah, ya. Berarti Allah masih ingin melihat hambanya. Kenapa kita masih diberi kesempatan untuk hidup? Karena Allah ingin melihat hambanya menjadi yang lebih baik lagi dari hari ini, ya. Ketika hari ini kita belum melakukan yang mungkin menurut kita belum baik, kita lakukan lagi keesokan harinya, ya. Ketika sudah hari esok, ya, oh iya kemarin saya belum melakukan ini, yaudah saya lakukan hari ini. Masih juga ada yang kurang, misalnya di hari esokannya, kita lakukan lagi di esokan harinya berikut terus. Jangan pernah kita merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan di hari ini, ya. Kita terus mencari, kita mencari di dunia semata-mata kita ingin membangun surga, membangun istana di surganya Allah Subhanahu. Ya, ada di sini pertama kali diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah. Saat meminta diajari doa khusus, diajari doa khusus malam Lailatul Qadar. Jadi ini istrinya Rasulullah itu, Sayyidah Aisyah itu meminta doa kepada Rasulullah, sang pujaan hatinya, untuk khusus malam Lailatul Qadar. Ya, ada dalam hadis
An Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayu lailatul qadar ma aqulu fiha. Qala quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni untuk kami, untuk saya pribadi. Kalau untuk kami sama-sama untuk kami berarti fa'fu anna. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jika saya mendapatkan Lailatul Qadar? Apa yang harus saya baca ya Rasulullah?" Nah, itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah pun menjawab, "Bacalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Pemurah, yang menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Nah, ini Sayyidah Aisyah itu meminta doa khusus kepada Rasulullah. Nah, kita sebagai umatnya Rasulullah, kita boleh mengamalkan ini. Ya, doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ayo kita baca sama-sama. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekali lagi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kelas 7 baca. Ayo kelas 7. Allahumma, bukan ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekali lagi, kelas 7. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba baca sendiri. Afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ayo lanjut kelas 8, dibaca sama-sama yang ngerasa kelas 8. Kurang serempak. Jangan ragu-ragu, ini kita meminta ampunan dari Allah, jangan ragu-ragu. 1, 2, 3. Sekali lagi sunnah. Baik. Kelas 9. Keluarkan suara Muna. Kelas 9. Ayo 1, 2, 3. Nah, yang sebelah sini kelas 9-nya sini lemes banget nih, gak ada suaranya. Ayo, baca lagi yang di sebelah sini kelas 9-nya. Gak ada salahnya kita membaca ini, kita meminta ampunan sama Allah loh. Masa kita malu-malu? Ayo, Wahid, Isnain, Salasa. Mana suaranya? Allahumma innaka afuwun karim. Jangan mau kalah sama kelas 7. Ayo kelas 9 semuanya baca sama-sama. Wahid, Isnain, Salasa. Sekali lagi, sunnah. Baik, mumtaz. Kelas 10. Ayo kelas 10, jangan malu-malu, suaranya yang imut-imut ini harus dikeluarkan. Ya, kita meminta ampunan kepada Allah. Wahid, Isnain, Salasa. Allahumma innaka
Sekali lagi, kurang serempak. Wahid Isnin Salasa. Nah, di sini suaranya kenapa sepi ya? Cuman dua ya, karena cuman dua. Terus lanjut kelas 11. Ayo kelas 11 kakak-kakak. Wahid Isnin Salasa. Sekali lagi. Sekali lagi sunnah 3 kali. Ayo, di kelas 12 ada Aisyah ini nih. Tapi yang ini Aisyah anaknya Buya Firman, bukan istrinya Rasulullah SAW ya. Ayo, dipimpin Aisyah kelas 12-nya. Wahid Isnin Salasa. Nah, mumtaz sekali lagi. Marilah kita baca sama-sama doa ini. Wahid Isnin Salasa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa tadi artinya? Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Pemurah, yang menyukai pengampunan, maka ampunilah aku. Jadi jangan sungkan-sungkan kita memohon ampunan kepada Allah. Jangan malu-malu kita meminta ampunan sama Allah. Bun, saya malu telah melakukan seperti ini. Saya malu telah melakukan perbuatan yang Allah tidak suka, Bun. Apa saya layak masih meminta ampunan sama Allah, Bun? Silakan. Allah Maha Pembuka pintu maaf bagi hambanya yang tulus ingin benar-benar meminta maaf dan memohon ampunannya, maghfirah. Ya. Jadi di bulan suci yang berkah ini seperti judulnya tadi. Nah, meraih keberkahan di bulan Ramadan. Jangan pernah sungkan kita memohon ampunan yang banyak sama Allah Ta'ala. Kita hidupkan di malam kita. Maksudnya malam kita itu kita hidupkan sholat sunnah tahajud. Jadi sebelum sahur kan masih lama ya. Sahur itu jam 4, jam 3 kita bangun. Jam 3 kita bangun buat ngapain? Ngapain Bun jam 3 bangun Bun? Buat melakukan sholat tahajud. Ya, 4 rakaat. Kalau nggak bisa seperti Rasulullah, kita melakukan 4 rakaat. Kalau 4 rakaat, Bun 4 rakaat saya nggak sanggup Bun, capek misalnya. Ya udah kita lakukan 2 rakaat. Tapi rutin dengan penuh istiqomah. Kita minta ampunan sama ya Allah, hamba telah melakukan kesalahan yang Engkau tidak pernah Engkau suka. Hamba telah melakukan maksiat yang Engkau sama sekali tidak suka. Hamba berzinah mata, hamba zina telinga, bahkan mulut hamba telah menggunjing orang lain. Itu kita selalu, jangan lupa kita memohon ampunan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus minta maaf sama Allah. Nggak apa-apa, nangis di hadapan Allah, nggak apa-apa. Itu justru Allah mencintai hambanya. Allah melihat ketulusan hambanya dalam berdoa. Ya, jangan kita menangisnya sama manusia. Kita menangisnya sama Allah, ngadu semuanya sama Allah. Kita curhat semuanya sama Allah. Ya Allah, saya capek ya Allah. Jadikan saya manusia yang lebih baik lagi. Jadikan saya manusia yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ilmu saya berkahkan ya Allah, ya Allah. Kan ada doa Allahumma sekali. Tadi dulu, bener jadi lupanya jadinya. Allahumma ini asaluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ya. Itu kan setiap zikir pagi, zikir sore kita membaca itu. Supaya apa? Kita baca di pagi hari agar yang ingin kita melakukan belajar di pagi harinya diberkahi,
dijadikan ilmu kita bermanfaat. Kita baca sore hari, semoga apa yang sudah kita cari di pagi dan siang sore hari ini agar bermanfaat. Itu makanya manfaatnya kita zikir pagi dan petang itu jangan ngobrol ya, kita hayatin zikir kita ya, zikir kita tuh kita hayatin, semata-mata kita minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Kak Pipa ya, Kak Pipa seru banget ini ketawa sendiri di belakang. Masya Allah ya Kak Pipa ya, kalau lagi zikir nih jangan ngelamun ya. Nih Bunda tuh nggak pernah capek ya, karena kita sama-sama ingin meraih ridhonya Allah. Bunda ingin dapat ridho Allah, kalian juga ingin mendapat ridhonya Allah. Jadi Bunda menegur kalian bukan karena Bunda tidak sayang sama kalian, tapi Bunda ingin kita sama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadikan ilmu kita ini ilmu yang bermanfaat, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah, dan kata-kata yang salah atau kurang berkenan di kuping-kuping kalian, di telinga-telinga kalian itu datangnya dari dirinya Bunda pribadi. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.